Apa kabar teman tante semua? Pastinya sehat selalu ya. Film kali ini merupakan sebuah film horor Korea Selatan berjudul The Closet yang keluar di tahun 2020. Mengisahkan tentang satu keluarga yang baru pindah rumah dan menemukan sebuah lemari yang dihuni hantu-hantu penasaran dan menjadi portal ke dunia lain. Yuk kita saksikan alur ceritanya dan jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan memperlihatkan rekaman ritual pengusiran iblis yang dilakukan oleh seorang dukun wanita. Di mana dukun wanita itu akhirnya tewas terbunuh dalam ritual itu. Cerita pun berpindah ke Sangwon dan anaknya Ina yang sedang dalam perjalanan ke rumah baru mereka. Sangwon bilang pada Ina kalau dia pasti akan menyukai rumah baru mereka yang suasananya sangat asri. Lalu melirik ke boneka baru Ina yang merupakan edisi terbatas yang dibelinya dari luar negeri. Tapi Ina hanya diam saja dan melihat keluar jendela. Akhirnya mereka sampai ke rumah baru mereka dan Sangwon langsung membereskan barang-barang yang dibawa. Sangwon lalu menatap keluar jendela sambil termenung. Tiba-tiba cerita pun flashback ke saat Sangwon bersama istrinya dan Ina yang mengalami kecelakaan sehingga menewaskan istrinya. Malamnya, saat Ina sedang di kamarnya memandangi rekaman video saat bersama ibunya, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah lemari. Ina pun mendekati dan membuka pintu lemari itu. Tiba-tiba mendengar Ina menjerit, Sangwon segera ke kamar Ina, namun pintunya terkunci. Sangwon mengetuk dan memanggil Ina, namun begitu pintu dibuka, Ina muncul dengan tersenyum lebar. Sangwon bertanya, kenapa tadi Ina menjerit? Namun Ina bilang dia tidak menjerit dan semuanya baik-baik saja. Sangwon pun masuk dan memeriksa kamar Ina, lalu melihat boneka yang dipegang Ina dan bertanya dari mana boneka itu. Ina bilang kalau dia menemukannya dalam lemari di belakangnya. Paginya, Ina terlihat senang dan makan sarapan dengan lahap, lalu kembali ke kamarnya untuk bermain dengan bonekanya. Tak lama, Sangwon mendengar suara-suara dari kamar Ina dan membukanya, tapi ternyata Ina hanya sendiri di dalam. Sangwon lalu bilang pada Ina kalau dia akan sibuk untuk sementara waktu, sehingga terpaksa Ina akan bersama dengan pengasuh dulu. Ina lalu bilang ingin ikut bersama ayahnya, namun Sangwon bilang tak bisa. Mendengar itu, Ina jadi kesal dan terdiam. Malamnya, saat sedang bekerja, Sangwon terganggu oleh suara biola Ina yang kencang. Sangwon pun bergegas ke atas tapi menemukan Ina yang sedang tidur. Saat akan keluar, Sangwon menutup pintu lemari itu. Namun, Sangwon kembali mendekat dan tiba-tiba ternyata Sangwon hanya bermimpi buruk. Sangwon lalu ke kamar Ina dan menemukan boneka serta biola kesayangan Ina sudah dirusak. Tak lama, pengasuh baru Ina datang dan Sangwon pun berangkat kerja. Di rumah, si pengasuh mendengar Ina berteriak-teriak di kamarnya dan tak mau makan sama sekali. Malamnya, tampak Ina berdiri di depan lemari sambil bilang dia ingin pergi bersama. Pintu lemari pun membuka dan singkat cerita, sejak saat itu Ina hilang tanpa jejak. Sangwon dan pihak kepolisian sudah menyelidiki dengan berbagai cara tapi tak menemukan Ina. Suatu hari, Sangwon menemukan sebuah gambar aneh di buku musik Ina. Di gambar itu terlihat sebuah lemari yang persis dengan lemari di kamar itu. Sangwon pun mendekati lemari itu, namun tiba-tiba bel pintu berbunyi.
Seorang pria bernama Kyung Hoon yang mengaku sebagai teknisi internet datang dan langsung masuk ke dalam rumah dengan peralatan anehnya. Dia menyusuri setiap ruangan dan tiba-tiba alat yang dibawanya berbunyi kencang menunjuk ke lantai atas tepat di arah lemari kamar Ina. Namun, mendadak teknisi yang asli datang. Sangwon pun mengusir Kyung Hoon dan akan menelepon polisi. Kyung Hoon lalu bilang bahwa dia dapat membantu menemukan Ina. Dia sudah 10 tahun menyelidiki anak-anak yang hilang dalam rumah mereka seperti Ina dan memberikan kartu namanya yang tertulis pengusir hantu pada Sangwon. Kyung Hoon lalu memperlihatkan tumpukan file data anak-anak yang hilang dan memutar sebuah rekaman pengusiran hantu seperti yang tampak di awal cerita. Dia bilang kalau dukun di rekaman itu adalah ibunya dan dengan filter khusus memperlihatkan sosok hantu yang ada di lemari. Sosok itulah yang mengambil anak-anak yang hilang itu. Akhirnya, Kyung Hoon mempersiapkan alat-alat untuk membantunya mencari keberadaan Ina. Kyung Hoon mengumpamakan bahwa dunia hidup dan dunia roh dipisahkan oleh sebuah pembatas, yang mana bila frekuensinya selaras maka akan dapat saling melihat dan menerobos. Dia juga menunjukkan gelang di tangannya yang melindunginya agar dia tak kesurupan. Lalu dia menaruh meja kecil dengan boneka jerami di atasnya yang sudah diberi mantra untuk memancing hantu itu keluar. Dan tak lupa menempelkan jimat di pintu kamar agar hantu tak dapat menerobos. Mereka pun menunggu di ruangan lain sambil mengawasi kamera. Tiba-tiba terdengar suara aneh dan lampu di kamar Ina mulai berkedip. Meja kecil sesembahan bergetar dan terdengar bunyi suara biola Ina. Saat mereka kembali ke kamar Ina, boneka jerami itu sudah dipatahkan. Mereka pun mencoba lagi dengan beberapa boneka yang lebih besar, namun kali ini usaha mereka tidak membuahkan hasil. Malam semakin larut dan Kyung Hoon pun tertidur. Mendadak, Sangwon melihat kamera berkedip dan segera membangunkan Kyung Hoon. Karena Kyung Hoon tak bangun, Sangwon pun membetulkan sendiri dan tiba-tiba mendengar suara Ina memanggilnya. Sangwon pun masuk ke kamar dan membuka pintu lemari. Tiba-tiba pintu kamar menutup dan beberapa hantu buta muncul menyerang Sangwon. Lalu terdengar suara Kyung Hoon menyuruhnya menutup mata. Kyung Hoon bilang hantu buta hanya bisa melihat orang yang membuka matanya. Sangwon lalu berusaha keluar dari kamar itu sambil mengikuti instruksi arah yang diberikan Kyung Hoon. Tapi tiba-tiba semua kamera padam. Kyung Hoon pun bilang akan segera ke sana. Namun, mendadak alarm jam tangan Sangwon berbunyi. Sangwon segera melempar jamnya dan bergegas merayap menuju pintu. Dan berhasil keluar tepat pada waktunya. Sementara itu, Kyung Hoon berusaha melawan hantu di depannya sambil merapal mantra. Mendadak Kyung Hoon sadar kalau hantu itu adalah salah satu anak hilang yang ada di filenya dan Sangwon berusaha membuka pintu dari depan untuk membantu, namun terkunci. Akhirnya, Kyung Hoon pun keluar dengan kondisi terluka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit.
Sebelum masuk ruang operasi, Kyung-hun memberitahu Sang-won dia melihat hantu Myung-jin. Sang-won segera memeriksa file Myung-jin dan melihat foto boneka yang sama dengan yang waktu itu ditemukan Ina di lemari. Sang-won pun pergi ke alamat yang tercantum di file itu untuk mencari informasi. Sementara itu, Kyung-hun bermimpi melihat ibunya yang menyuruhnya menemukannya. Kembali ke Sang-won yang akhirnya menemukan rumah Myung-jin. Sang-won bilang pada ayah Myung-jin kalau anaknya juga hilang seperti Myung-jin. Ayah Myung-jin lalu menceritakan Myung-jin hilang saat tidur di kamarnya dan dia sudah 10 tahun mencarinya tanpa hasil. Tapi saat Sang-won menunjukkan boneka yang dibawanya, ayah Myung-jin langsung mengamuk dan menyuruh Sang-won pergi. Ayah Myung-jin lalu membakar boneka itu. Mendadak, lemari di belakangnya terbuka dan hantu Myung-jin langsung menyerang ayahnya, mencekik dan menggantungnya dengan sebuah tali. Sang-won mendobrak pintu, namun langsung diserang oleh ayah Myung-jin yang sudah kerasukan. Sang-won lalu mendapat sebuah penglihatan. Ayahnya membunuh ibunya dan kemudian membuat Myung-jin mati sesak dalam lemari. Tiba-tiba Kyung-hun datang menyadarkan Sang-won. Dan ayah Myung-jin langsung terhisap masuk ke dalam lemari lalu menghilang. Saat perjalanan kembali, Kyung-hun bilang kalau anak-anak yang hilang itu adalah anak yang diabaikan dan tak diinginkan oleh orang tuanya. Sama seperti Ina yang merasa Sang-won menganggapnya beban. Sang-won lalu meminta agar Kyung-hun membawanya masuk ke dunia roh untuk mencari Ina. Kyung-hun bersedia membantu, namun dia mengingatkan bahwa waktu Sang-won di dunia itu hanya 30 menit atau dia akan berubah menjadi hantu buta. Kyung-hun lalu mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam ritual itu. Saat memulai ritual, Kyung-hun bilang api dalam wadah sebagai penanda. Apabila sudah 30 menit atau jika Sang-won tewas, maka api tersebut akan padam. Sang-won lalu masuk ke lemari sambil dibacakan mantra oleh Kyung-hun. Akhirnya, Sang-won pun masuk ke dunia roh. Sang-won menyetel jam alarmnya dan dia segera berlari keluar, namun ayah Myung-jin muncul menyerangnya. Belum sempat Sang-won menarik nafas, hantu Seung-hee istrinya muncul dan menyerangnya. Sementara itu, Kyung-hun melihat api di wadah sudah hampir padam dan langsung membakar kertas mantra, tepat pada saat Seung-hee akan menusuk Sang-won. Sang-won pun akhirnya melihat itu bukan Seung-hee dan segera pergi. Namun saat itu, lilin di sekitar Kyung-hun padam dan pintu lemari bergetar. Kyung-hun segera merapal mantra, namun Kyung-hun pun berusaha menahan tangan-tangan itu. Sementara itu, Sang-won sampai di sebuah tempat yang penuh anak-anak sedang bermain. Saat Sang-won memanggil Ina, mendadak terdengar suara biola Ina dan Sang-won berlari ke arah suara itu dan menemukan Ina. Lalu, selintas muncul flashback Seung-hee yang meminta Sang-won menjaga Ina sekuat tenaga. Saat Sang-won tersadar, Myung-jin muncul dan bertanya apa tujuan Sang-won datang ke sana. Sang-won bilang dia ingin membawa Ina kembali dan memohon Myung-jin melepaskan Ina. Sementara itu, Kyung-hun teringat mimpinya dan segera melepaskan gelang pemberian ibunya. Kyung-hun pun berhasil masuk ke dunia roh dan memunculkan ibu Myung-jin tepat pada saat Ina akan membunuh Sang-won.
Ibu Myungjin meminta maaf dan mengatakan telah menunggu Myungjin. Tepat pada saat Myungjin akan memeluk ibunya, Kyung-hun kehilangan tenaganya. Myungjin pun menangis histeris sambil memanggil ibunya. Sangwon lalu menghampiri Myungjin dan berlaku sebagai ayahnya yang meminta maaf padanya. Tak selang lama, Myungjin dan semua hantu di tempat itu pun menghilang. Sangwon segera menghampiri Ina dan memapahnya pulang melewati celah pintu yang sedikit lagi akan menutup. Sebelum menutup pintu lemari, Kyung-hun sekilas melihat Myungjin yang akhirnya pergi bersama ibunya. Film pun diakhiri dengan Sangwon dan Kyung-hun yang menjemput Ina sepulang sekolah. Namun di suatu sudut kota tampak lemari yang dibuang Sangwon dengan seorang anak di depannya. Demikianlah akhir cerita film The Closet ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.